persiapan Pilpres tahun 2024 semakin ganas. Pak Prabowo kembali berlaga melawan lawan yang sama. Jokowi Ma'ruf Amin kalah juga. Jangan sampailah orang-orang yang mempunyai rekam jejak hitam ini akhirnya dengan berbagai manuver memimpin negeri ini. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Main. Sahabat Main, saya melihat akhir-akhir ini hiruk pikuk persiapan Pilpres tahun 2024 semakin ganas dan semakin panas. Ada gerakan permukaan yang bisa kita lihat dengan kasat mata, berdasarkan survei, berdasarkan opini-opini, narasi-narasi di media, tapi ternyata ada gerakan bawah tanah juga yang bermain. Gitu. Nah, salah satunya yang menjadi korban gerakan bawah tanah yang saya katakan dilakukan oleh kelompok setan gundul ini adalah menjadi target adalah politikus-politikus dari PDIP. Kenapa PDIP? PDIP ini adalah partai yang paling seksi. Dia partai penguasa dan berdasarkan survei dia masih tertinggi di antara partai-partai yang lain. Dan di PDIP ini berkumpullah sejumlah orang yang sangat potensial. Luar biasa, banyak kader-kader potensial di PDIP. Salah satu yang hebat kan sudah terbukti, Presiden Jokowi itu kader utama PDIP. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman yang sangat saya percaya bahwa gerakan bawah tanah ini mulai membuahkan hasil. Terbukti ada beberapa kader utama PDIP yang mulai berpindah ke lain hati. Meskipun yang bersangkutan tidak mau mengaku dengan kalimat-kalimat bahasa langit, tapi kenyataannya mereka menyeberang, mulai mendekati lawan. Dalam hal ini kubu Pak Prabowo didekati. Artinya yang saya katakan dengan jelas bahwa kelompok bawah tanah setan gundul ini memang dari kelompok Pak Prabowo yang paling kuat. Gitu. Bagi saya ini wajar saja. Ini adalah gerakan intelijen bawah tanah dan mereka bermain dan mereka all out. Seperti kita tahu, Pak Prabowo ini adalah sosok orang yang penuh dengan rekam jejak kegagalan. Pernah mengikuti konvensi Partai Golkar, ternyata kalah. Pemenangnya Pak Wiranto. Tahun 2009 dia juga mencoba peruntungan menjadi wakilnya Ibu Megawati Soekarno Putri, gagal total. Kalah dengan Pak SBY Budiono waktu itu. Nah, tahun 2014 mencoba naik kelas menjadi calon presiden yang dihadapi sosok yang luar biasa, Jokowi JK. Kalah juga. Dan Pilpres yang terakhir tahun 2019, Pak Prabowo kembali berlaga melawan lawan yang sama, Jokowi Ma'ruf Amin. Kalah juga. Jadi rekam jejak kekalahan Pak Prabowo ini sudah menurut saya menjadi trademark. Nah, kalau pada Pilpres tahun 2024, kalau akhirnya Pak Prabowo pengen all out untuk menjadi presiden, kenapa? Ini kesempatan terakhir. Tahun 2024 nanti usia Pak Prabowo sudah 73 tahun. Artinya kalau kalah lagi, ya sudah hampir tidak ada kesempatan lagi. Artinya saya bisa mengerti Pak Prabowo dan timnya all out di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Dan sasaran yang disasar oleh kelompok bawah tanah ini kebanyakan adalah tokoh-tokoh yang mempunyai potensi kuat di akar rumput dari PDIP. Terbukti kemarin ada tokoh besar, inisialnya IS. Ini sudah dengan gegap gempita mendukung Pak Prabowo, mencalonkan Pak Prabowo. Yang terakhir, tokoh muda dari PDIP, inisialnya BS.
itu sudah merapat di sana, meskipun beliau mengatakan ini hanya penjajakan, hanya silaturahmi politik dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima, ini memang buah dari gerakan bawah tanah kelompok setan gundul ini. Jadi artinya dalam kesempatan ini saya minta perhatian dari PDIP agar waspada dan menjaga dengan keras, menjaga dengan kuat kader-kadernya agar tidak dicaplok oleh para setan gundul ini. Karena tujuannya satu, bukan hanya sekedar menggerus suara dari PDIP, tapi yang paling membahayakan adalah menggerus suara Ganjar Pranowo. Dan ini harus kita waspadai dengan keras. Gitu. Sahabat Main TV, kenapa saya mengumumkakan hal ini dalam kesempatan ini? Karena saya harus memberikan catatan sejarah dalam perjalanan kehidupan saya. Bahwa Pak Prabowo mempunyai rekam jejak kelam yang tidak bisa ditutupi dengan karpet setebal apapun. Pada saat ada penculikan aktivis, ada indikasi kuat keterlibatan Pak Prabowo. Saat tahun 1998 ada kerusuhan Mei, ada suara-suara juga Pak Prabowo juga ikut terlibat. Artinya ini sudah menjadi catatan sejarah dan terbukti Pak Prabowo akhirnya diberhentikan dengan hormat atau dipecatlah kasarannya dari kedinasan militer. Artinya dipecat dari TNI. Pada waktu itu pangkatnya bintang 3 Letnan Jenderal. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampailah orang-orang yang mempunyai rekam jejak hitam ini akhirnya dengan berbagai manuver memimpin negeri ini. Apa kata dunia? Apa kata anak cucu kita? Kalau kita membiarkan orang-orang yang menurut saya tidak tepat untuk menduduki kursi tertinggi penentu kebijaksanaan negara. Jadi ini saya sampaikan kepada kita semua, pencinta NKRI, agar PDIP sebagai the ruling party dan berpotensi akan mencapai hat-trick nanti pada Pilpres atau pemilu tahun 2024 agar waspada. Karena kita melihat dari data survei, pada saat kader utama dari PDIP merapat ke Prabowo Subianto, yang terjadi elektabilitas Prabowo naik. Kalau ada tokoh lain dari PDIP yang direkrut lagi, itu bisa berpotensi naik lagi. Dan ini bisa membahayakan calon presiden dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi ini hanya awareness yang ingin saya berikan kepada elit-elit PDIP agar waspada dan menjaga dengan betul kader-kader utamanya. Jangan diabaikan mereka. Kalau perlu mereka dirangkul, di-empowering agar mereka tetap kekeh untuk menjaga Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena ini adalah marwah dan kehormatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita ingat tanggal 21 April 2023, Bu Mega sudah mengumumkan secara langsung bahwa Ganjar Pranowo adalah calon presiden resmi dari PDIP. Artinya kalau kader-kader utama dari PDIP tidak menjaga, kehormatan, marwah seorang ketua umum akan tergerus. Bukan hanya PDIP yang akan turun elektabilitasnya, tapi juga calon presidennya. Sahabat Main TV, saya tetap meyakini bahwa Pak Jokowi tetap mendukung Ganjar Pranowo. Ini keyakinan saya. Beberapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai rekam jejak untuk menjadi pengkhianat. Pak Jokowi sangat memperhitungkan dengan betul kekuatan politik PDIP kalau akhirnya beliau tidak satu perahu dengan PDIP lagi. Artinya kita harus yakinlah, terutama bagi orang-orang yang sangat mencintai Pak Jokowi dan mempertanyakan
kemana sih arah dukungan Pak Jokowi? Yakinlah bahwa hati nurani, jiwa raga seorang Joko Widodo itu adalah ke calon yang diusung PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, untuk itu supaya kekuatan kita semakin tajam, jadi saya hanya minta kepada PDIP agar memproteksi agar kader-kadernya ini tidak digerogoti oleh setan gundul di bawah tanah ini. Ini sudah terjadi. Dan mereka terus bergerak katanya. Dan kita harus waspada. Jangan sampai suara Ganjar Pranowo tergerus karena ulah-ulah dari kelompok-kelompok setan gundul yang merajalela dan bergerak di bawah permukaan. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat Main TV kali ini. Baik sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya dalam topik yang berbeda dan kita renungkan bersama. Sampai jumpa.